Kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini saya Rizka Maya kembali lagi bersama Dekan Fakultas FISIP, fakultas terfavorit di Universitas Yudharta Pasuruan. Ada Ibu Dr. Ani Urwatu Musko SSFAB. Halo Bu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik-baik saja. Bu, kali ini kita akan ngobrol seputar Fakultas FISIP ya Bu ya. Fakultas yang digadang-gadang oleh calon mahasiswa baru, tentunya perlu banyak sekali informasi-informasi menarik dan unik-unik dari Bu Ani. Nah Bu Ani, kita mau tanya nih, biasanya tuh kan kalau di tiket SLTA ya Bu ya, kita sekolahnya itu dari jam 7 sampai jam 2 siang. Apakah di kuliah itu seperti itu nggak sih gitu? Apakah di dunia perkuliahan seperti itu? Baik, terima kasih. Jadi bicara perkuliahan ya, perkuliahan itu jenjang setelah sekolah tingkat menengah atas ya, sekolah SMA, aliyah yang biasanya jam 7 sampai jam 2. Nah, di perkuliahan ini berbeda. Artinya proses perkuliahan pun mulai dari waktu pembelajaran sampai metode pembelajaran pun berbeda. Nah, terkait waktu, jadi kita start ya, biasanya itu kita start jam 8 kalau di FISIP. Kita start jam 8 sampai dengan jam 3, kurang lebihnya jam 3. Kenapa seperti itu? Karena memang perkuliahan itu menggunakan sistem kredit semester SKS. Kalau dulu di SMA aliyah itu menggunakan jam pelajaran atau JP. Nah, SKS tersebut, sistem kredit semester itu harus ditempuh mahasiswa satu semester itu paling sedikit 20 SKS. Dan paling banyak satu semester itu 24 SKS. Nah, sampai lulus sekitar kurang lebih 4 tahun ya, atau 8 semester, itu mahasiswa lulus di Yudharta, khususnya di FISIP, itu menempuh 146 SKS. 146 SKS itu dibagi menjadi 8 ya, 8 semester normalnya, jadi sekitar 20 SKS satu semesternya. Nah, satu semester ini nanti kita buat jadwal. Jadi setiap hari Senin sampai Sabtu misalkan, atau Senin sampai Jumat. Jadi pada dasarnya kuliah itu tidak ada liburnya ya istilahnya ya. Karena setelah kita pembelajaran di kelas ada tugas. Karena sistem SKS itu sistem kredit semester biasanya terdiri dari, kalau di FISIP sih paling banyak itu 3 SKS. Paling banyak 3 SKS. 2 SKS-nya untuk pembelajaran di kelas dan tugas sebenarnya. 1 SKS-nya untuk pembelajaran mandiri di luar kelas. Nah, apalagi hari ini ya. Hari ini ada peraturan menteri yang pemberlakuan tentang MBKM. Jadi sistem pembelajaran yang awalnya dulu perkuliahan itu di dalam kelas, sekarang mahasiswa itu luar kelas. Bebas memilih di luar kelas atau di dalam kelas. Kebetulan di FISIP ini merupakan promotor lah istilahnya. Karena memang mulai tahun 2020 kita itu sudah menerima yang namanya program penyusunan kurikulum MBKM. Nah, ini diawali dari program studi administrasi publik. Jadi mahasiswa mulai tahun 2020 genap kemarin itu kita kasih kebebasan. Tetapi tentunya mereka ini kita seleksi dulu mana yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh mitra gitu. Kebetulan di FISIP kemarin ini kita sudah melaksanakan program KKN, pembelajaran di luar kelas. KKN ini 6 bulan. Setelah itu ada yang studi dependen, ada yang kewirausahaan, sudah ada yang kampus mengajar. Satu lagi itu yang perjuang muda, proyek kemanusiaan. Jadi di situ. Jadi hari ini kita itu lentur ya, mahasiswa boleh belajar di luar kelas, di dalam kelas. Tentunya ini nanti pembelajaran di luar kelas pun kita nanti akan konversi dengan mata kuliah yang sudah ada di semester tersebut. Jadi di situ. Jauh sekali perbedaannya ya. Kalau di SMA dulu kan kita nggak bisa ya, kalau belajar di luar kelas nggak bisa. Cuma di kelas. Iya, di kelas. Nah, karena kita sudah istilahnya sudah mahasiswa, jadi kita memang harus mampu belajar ya, atau keluar dari out of the box itu. Artinya kita harus mampu kita langsung terjun ke masyarakat. Seperti itu. Saya sangat setuju sekali dan mendukung sekali program Mas Menteri ini, MBKM ini, karena memang benar-benar mendekatkan kita atau mahasiswa kita ke mitra. Jadi mereka lebih tahu dulu. Kalau di bisnis itu bisa dinamakan istilahnya on the job training. Jadi mereka itu sudah tahu situasi di perusahaan itu seperti apa. Ketika nanti mereka itu diterima misalkan karena sudah baik ya, mereka tidak kaget. Nah, di situ. Itu mungkin perbedaan mendasar ya tentang sekolah menengah atas sama perguruan tinggi.
Nah, apa tadi menjelaskan MBKM dan sebagainya, apa itu juga berlaku untuk kelas non reguler, Bu? Kebetulan ya, karena kelas non reguler ini kan sifatnya itu kelas memang diperuntukkan untuk mereka yang bekerja ya. Sebenarnya tidak ada batasan, cuman karena mereka ini ada keterikatan dengan perusahaan yang memang sudah masuk dalam kontrak ya, jadi mereka sedikit terbatas. Dan kebetulan memang satu tahun berjalan ini jarang mereka yang dari kelas non reguler. Jadi mereka, karena mohon maaf, kalau mereka yang kerja di perusahaan itu kan terdiri dari beberapa shift ya, shift 1, 2, dan 3. Ini kan juga sulit nanti ketika mereka terjun ke 8 kegiatan MBKM yang sudah ada. Jadi situ. Iya, gitu. Itu kan tadi gambaran umum dari perkuliahan ya. Sekarang kita merujuk ke fakultas FISIP. Apa sih fakultas FISIP itu gitu? FISIP ya. Jadi bicara FISIP itu apa ya? FISIP itu singkatan sih sebenarnya ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Betul sekali. Bicara FISIP ini adalah fakultas yang memang mempelajari ya rumpun dari ilmu sosial dan ilmu politik. Kebetulan di rumpun ilmu sosial ini banyak sekali. Kalau di rumpun ilmu sosial ini, komunikasi masuk dalam ilmu rumpun sosial. Kebetulan kita ada komunikasi. Dan kalau di rumpun ilmu politiknya, itu ada administrasi publik dan administrasi bisnis. Jadi memang fakultas kami itu memang kalau dibilang ya favoritnya mahasiswa ya, karena memang mahasiswa itu gimana ya, bergaining sekali kalau sudah masuk di FISIP. Tentunya karena memang kalau bicara secara makro ya, FISIP ini kan di mana-mana kan mahasiswanya itu lebih sedikit lentur daripada mereka yang mereka yang eksakta misalkan. Jadi mereka lebih mudah dalam masuk pada hal-hal yang baru, terutama MBKM ini. Jadi mereka itu kelebihannya di situ. Mereka punya semangat yang tinggi tentunya. Yang ini yang saya lihat di mahasiswa FISIP. Karena apa? Karena yang kebetulan yang memang di tahun-tahun terakhir ini, 3 tahun terakhir mahasiswa FISIP itu selalu mendominasi. Kalau di Yudharta ya mendominasi di kejuaraan-kejuaraan tertentu yang itu memang dilaksanakan atau memang dibuat oleh kementerian atau yang lain. Jadi kadang-kadang tadi kan FISIP itu adalah keren nih masuk FISIP yuk gitu. Padahal kalau kata Bu Ani sendiri, apa sih kerennya FISIP itu apa? Ya mungkin karena dekannya ya. Karena dekannya keren. FISIP itu kebetulan ya, saya ini bicara di Yudharta ya. FISIP ini memang lahirnya sebenarnya sama tahun 2002 pada waktu Yudharta didirikan. Jadi kalau saya bicara FISIP hari ini, rugi ya kalau nggak kuliah di FISIP. Hari ini saya dan Mbak Rizka ini ada di mana? Ini ada di labnya FISIP ya. Kebetulan ini lab atau pendukung pembelajaran dari ilmu komunikasi. Kebetulan memang menariknya FISIP itu dosennya itu sudah 50% itu sudah bergelar doktor ya. Dan tentunya ini dosen di FISIP ini sudah memiliki sertifikat pendidik atau sertifikat profesional, dan itu sudah diakui oleh negara. Yang selanjutnya di FISIP ini dosen-dosennya juga memiliki sertifikat kompetensi teknis, yang itu hari ini sangat mendukung sekali untuk eksistensi dosen tersebut. Kalau dulu itu dosen serdos saja sudah cukup, tapi hari ini dosen itu harus mempunyai kompetensi teknis, artinya mereka itu kompeten, kepakarannya di bidang apa, expertnya di bidang apa, kayak gitu. Kebetulan kemarin saya sendiri ya, ini lolos di kompetisi ya. Kebetulan Kemdikbud ini buka istilahnya itu program kompetensi profesional. Kebetulan saya ini lolos kemarin tahun 2021 ini dan bersertifikat Certified Marketing Analyst. Jadi sertifikat ini internasional. Kebetulan saya waktu itu di IPB ya, di Bogor ya, November tahun kemarin, dan memang di karantina istilahnya, digodok sedemikian rupa sehingga memang expert di bidang marketing. Dan ini sifatnya yang dikeluarkan oleh GAFM, jadi lembaga yang memang kredibel di bidang marketing. Jadi seperti itu. Di FISIP itu ada prodi apa saja gitu loh, program studi apa saja sih di FISIP, jadi kan teman-teman nanti bisa memilih ya gitu sesuai dengan skillnya masing-masing. Di FISIP ini ada 3 ya, ada 3 jurusan, ada 3 program studi. Yang pertama ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi ini
program studi yang banyak mempelajari tentang yang namanya komunikasi ya. Bagaimana dia berkomunikasi tentunya baik dengan media, dia jadi wartawan misalkan ya, dia mempunyai kemampuan dalam public speaking, dia mampu dalam yang kedua itu adalah administrasi publik. Administrasi publik ini kalau dulu ya nomenklaturnya ini administrasi negara. Cuman per tahun 2019 nomenklatur secara nasional berubah menjadi administrasi publik. Hal yang dipelajari administrasi publik ya lebih banyak tentang pemerintah daerah, bagaimana sistem politik, terus dana desa misalkan ya di situ. Terus untuk yang ketiga ini administrasi bisnis, ini sama halnya dengan administrasi pabrik ya, dalam lingkup yang sama, cuman administrasi bisnis ini lebih pada bicara pada corporate sama startup, UMKM, bagaimana fungsional di masing-masing corporate dan masing-masing UMKM. Jadi di situ. Oke, kalau akreditasinya sendiri ini biasanya sering ditanyakan oleh teman-teman calon mahasiswa. Alhamdulillah di 3 prodi ini, administrasi publik, ilmu komunikasi, sama administrasi bisnis, ini sudah terakreditasi B ya. Jadi tahun 2025 nanti ya, 2025 ini nanti akan reakreditasi ulang. Artinya publik dan bisnis dan komunikasi sudah memperbarui, artinya sudah melakukan reakreditasi ulang. Jadi nilainya jangan ragu kalian, nilainya tetap B. Dan kita di FISIP ya, kita bersama prodi, bersama dosen dan tenaga kependidikan, kita berupaya meningkatkan skill kita, meningkatkan kegiatan kita untuk menyongsong ya reakreditasi 2025 agar bisa dapat nilai A. Mohon doanya nanti ya. Amin, amin, kita aminkan bersama ya teman-teman ya. Oke Bu, kalau prestasinya sendiri gitu, tadi kan udah dijelaskan banyak sekali. Kalau prestasi dari keseluruhan Bu ya, dari seluruh prodi di Fakultas Fisip, wah pasti banyak ini. Kalau menyebutkan satu persatu ini memang sedikit gimana ya, gak apa-apa ya. Jadi administrasi publik, bisnis dan komunikasi ini sudah membuktikan bahwasanya pengelolaan prodinya ini sudah mumpuni. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena bukti dari mumpuninya tadi itu lewat mendapatkan prestasi. Kebetulan di tahun 2020 kemarin administrasi publik melalui program yang saya jelaskan tadi, penyusunan kurikulum MBKM itu dapat ya, administrasi publik. Tahun 2021 kemarin administrasi bisnis melalui program kompetisi kampus merdeka juga mendapatkan hibah tersebut. Dan alhamdulillah Yudarta ini meskipun kita mepet sawah ya, ternyata kita itu mampu memenangkan dari 4.500 perguruan tinggi hanya 100 kurang lebih ya, kalau saya masih lupa, 146 perguruan tinggi yang mendapatkan program kompetisi kampus merdeka tersebut. Dan ilmu komunikasi pada tahun 2021 kemarin juga mendapatkan KSK. Jadi hibah KSK, penyusunan implementasi kurikulum dan kerjasama MBKM. Ini untuk prodinya. Tentunya dari dosen dan mahasiswanya banyak sekali. Kebetulan di salah satu dosen kami di komunikasi, kebetulan juga Kaprodi, beliau merupakan reviewer dari PKM dan mampu menghantarkan mahasiswa-mahasiswa ini meraih PKM yang luar biasa kemarin di tahun 2021. Yudarta ya, melalui sumbangsih komunikasi dan bisnis itu meraih predikat atau juara 8 ya, se-Kopertis juara 8 se-Jawa Timur ya, se-Jawa Timur. Dan ini patut kita syukuri dan itu merupakan sumbangsih yang besar dari mahasiswa administrasi bisnis. Terus kebetulan kemarin salah satu mahasiswa publik juga merupakan salah satu perwakilan. Jadi budaya ya di Jawa Timur. Kalau bisnis ya, salah satu kelompok mahasiswa bisnis itu meraih program kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia yang itu diadakan setiap tahun. Dan tentunya kita sangat bersyukur sekali mendapatkan hal itu, karena ini baru pertama kali yang di Yudarta ya, kompetisi mahasiswa bisnis Indonesia. Dan itu merupakan kompetisi yang nantinya dapat dana stimulus dari Kemendikbud ya, untuk program untuk bisnis-bisnis yang mereka dapatkan. Jadi seperti itu. Untuk dosen kebetulan memang dosen di di FISIP ini sangat aktif sekali ya, baik penelitian maupun pengabdian. Salah satu penelitian dan pengabdian yang dilakukan
itu adalah di komunikasi ini bekerja sama dengan CSR PT Danone sekitar dua tahun ini berjalan ya, dan itu merupakan prestasi yang luar biasa ya. Untuk di bisnis dan di pabrik kebetulan kemarin menerima riset keilmuan yang yang diterima dari lembaga pengelola dana pendidikan dari LPDP. Jadi seperti itu. Kalau yang lain banyak dosen juga yang menerima hibah dari DRPM, Direktorat Riset Pengabdian dan Masyarakat, dan alhamdulillah hampir seluruhnya sudah mendapatkan semua. Rata-rata sudah semua. Jadi memang prestasi itu tidak hanya diraih oleh mahasiswanya. Betul sekali. Jadi dosen-dosennya saja semuanya juga membuktikan, prodinya, mahasiswanya semua dapat. Juga turut sumbangsi Betul untuk sekali. mengharumkan nama kampus gitu. Betul sekali. Kalau ini Bu, keuntungan memilih Fakultas FISIP sendiri apa sih? Jadi yang pertama itu pembelajarannya tidak hanya di kelas ya, kalau di dalam kelas. Pembelajaran di di FISIP ini saya kebiasaan ya, karena saya ngajar di bisnis. Pembelajaran yang dilakukan di FISIP ini didukung dengan laboratorium yang memang itu sangat update ya, up to date. Seperti hari ini saya ini melakukan hari ini kita dan Mbak Rizka ada di lab broadcastnya ilmu komunikasi. Dan kebetulan komunikasi ini satu-satunya ya di Kabupaten Pasuruan, karena memang nggak banyak ya bisa mempunyai program studi ilmu komunikasi. Yang kedua di bisnis juga, di administrasi bisnis selain memiliki laboratorium statistika dan keuangan, juga memiliki laboratorium inkubator bisnis. Jadi mahasiswa yang ingin meneruskan atau menginginkan dia itu berwirausaha, mereka bisa mendapatkan bimbingan khusus terutama dari dosen-dosen yang memang sudah kompeten di bidangnya. Kita awali dengan yang namanya seleksi. Seleksi kita sudah menggunakan by elektronik ya. Jadi mahasiswa itu bisa melakukan seleksinya, mengikuti seleksi yang telah kita tetapkan. Setelah itu kita kita ajari, kita bidik, kita ajari mahasiswa, kita bawa mereka sampai akhirnya mereka itu bisa mengakses dan juga bisa memasarkan produknya itu di laboratorium yang telah kita sediakan. Yaitu yang ketiga, di administrasi pabrik kita sudah kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Pasuruan tentunya, dengan seluruh dinas yang ada. Kebetulan memang kemarin kita itu melakukan MPKM, salah satunya dengan PDAM, dan kebetulan mahasiswanya ini sangat bagus sekali. Sampai ini mahasiswa ini diangkat diperpanjang ya waktunya, diperpanjang waktunya sampai nantinya bisa diangkat sebagai pegawai. Jadi sampai setelah itu rekrut ya, Bu? Iya, ada di mahasiswa bisnis juga di salah satu perusahaan di Pasuruan juga. Bagus sekali, dan mereka itu sampai hari ini mereka istilahnya magang, tapi mereka dapat gaji terus. Jadi hari ini mereka itu yang awalnya magangnya 6 bulan disuruh perpanjang 1 tahun, dan mereka saya bebaskan untuk skripsi, dengan artian skripsinya itu mereka bisa mengambil datanya itu di situ. Itu keuntungan yang lain. Selain itu, bisnis yang melalui program kompetisi kampus merdeka banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Kemarin kita sudah kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, yang mana Dinas Tenaga Kerja ini memberikan untuk itu loh, melihat tawaran-tawaran dari perusahaan-perusahaan yang ada. Jadi di situ itu di Yudarta ya, terutama di FISIP. Jadi memang kita itu difasilitasi atau didukung dengan sumber daya yang kompeten. Satu, yang kedua laboratorium yang memadai, dan itu gak hanya abal-abal gedungnya saja, tapi itu didukung dengan teknologi yang sudah update, sudah gak ketinggalan zaman lah di era 2022 ini. Jadi kita memang juga diajarkan bagaimana sih sebagai mahasiswa sebelum kita lulus juga sudah berwirausaha. Betul sekali. Juga sudah mempunyai produk sendiri, bahkan ya sudah didukung oleh Fakultas Fisip dan juga Universitas Yudarta Pasuruan. Nah, kalau rencana program atau proyek ke depan dari Fakultas Fisip sendiri apa? Kebetulan memang ini kita masih melaksanakan program PKKM tahun 2021, kita masih menunggu pengumuman ya, karena di program kompetisi kampus merdeka ini jadi profil lulusan yang ada di masing-masing prodi seperti yang telah saya ungkap di awal tadi. Administrasi publik itu lebih pada mengarah pada pemerintahan ya, pemerintahan bisa pada pemerintahan desa, bisa pada pemerintahan daerah, bisa. Yang kedua administrasi publik ini bisa jadi administrator lah,
tentunya dimanapun, di lembaga-lembaga apapun yang membutuhkan administrator. Yang ketiga bisa sih jadi dosen dan peneliti. Tentunya memang kegiatan penelitian ini tentunya memang perlu dibekali dengan hal-hal yang sesuai dengan penelitiannya, terutama untuk penelitian di publik ya, khususnya di kondisi makro di sebuah negara. Jadi situ. Untuk administrasi bisnis, profil lulusannya memang entrepreneur ya, cuma tidak menutup kemungkinan mereka ini diterima di perusahaan ya, seperti halnya yang saya ceritakan tadi. Jadi selain di entrepreneur, kurikulum kita desain menjadi sebuah di manajerial. Cuman karena kita posisinya S1, jadi memang posisi manajerial yang bisa ditawar itu adalah staff manajerial. Bisa itu manajerial sumber daya manusia, bisa itu manajerial manajemen keuangan, bisa staff manajerialnya pemasaran atau yang lainnya. Untuk di komunikasi, profil lulusannya bisa jadi istilahnya itu kalau aktivis di bidang media, kalau saya mengatakan apapun itu, bisa jadi presenter seperti Mbak Rizka ini kan ya, bisa jadi wartawan kan seperti itu, karena memang konsentrasi di komunikasi kita itu kan media kan, itu media dan humas, jadi seperti itu. Tentunya banyak yang bisa kita contohkan ya, kakak kelas atau alumni kita yang sudah bekerja sama di lembaga-lembaga yang sudah ada. Seperti halnya di komunikasi itu sudah banyak kerja di Warta Bromo, yang memang Warta Bromo itu kan memang khusus ya untuk pemberitaan, jadi memang seperti itu. Untuk di publik sudah banyak yang ada di dinas-dinas UPD tertentu. Di bisnis juga sama, banyak juga yang sudah jadi entrepreneur ya, dan juga di lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan tertentu di staff-staff manajer tertentu. Jadi di situ.